Buka rangkaian acara di pagi hari ini terlebih dahulu. Bersama-sama kita akan menyaksikan sambutan dan berikut akan disampaikan oleh Ketua Pengelolaan Nama Domain Internet Indonesia. Kami persilakan kepada yang terhormat Bapak John Sihar Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir pagi hari ini di acara kita yang pertama, Indonesia Digital Forum. Saya ingin menyapa dulu dari Bapak-Bapak yang sudah hadir di sini. Undangannya banyak nih, cuma nampaknya beberapa belum hadir. Saya ingin menyapa mungkin wakilnya, saya lihat tidak ada Pak Luhut Binsar Panjaitan, kemarin sudah memberikan konfirmasi apakah ada wakilnya di sini. Selamat pagi Bapak. Kemudian Pak Komjen Polisi Rahmat Wibowo, Wakil Kepala BSSN. Selamat pagi Pak. Pak Ismail, Sekretaris Jenderal Komdigi. Selamat pagi kalau sudah hadir. Ibu Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Teknologi dan Pemerintahan Digital Komdigi. Kemudian Pak Teguh Arifyadi dan Bapak Adis Alfiawan, Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio. Pak Sony Hendra Sudaryana, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital. Dan tentu saja di sini ada sobat saya Pak Arief. Selamat pagi Pak Arief, Ketua Umum APJI, dan senior saya Pak Merza. Selamat pagi Pak Sarwoto, tentu saja. Selamat pagi Pak Mastel, Dewan Pengawas Pandi Pak Marwan. Selamat pagi Pak Marwan, dan teman-teman sahabat di sini ada Pak Neil, Deputi Ekonomi Kreatif Pak ya. Kemudian Pak Hamam dari Korika. Jadi Pak Denny Setiawan mudah-mudahan sudah hadir juga. Strategi Bapak Mulyadi, Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital. Pak Teguh Prastia, Ketua Umum Asosiasi IoT. Dan Pak Jerry Mangasas Siregar. Dan Pak Alex Budianto, Ketua Umum Asosiasi Cloud Computing Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih untuk segala support yang sudah diberikan kepada acara Indonesia Digital pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya kita bisa dapat berkumpul pada acara Indonesia Digital Forum yang inisiasinya atau inisiatornya adalah Pandi, APJI, dan ATSI. Forum ini adalah forum komunikasi lintas sektoral untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam membangun ekosistem digital nasional yang lebih tangguh dan inklusif. Tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah kolaborasi dan sinergi membangun ekosistem digital Indonesia. Tema ini kita angkat sangat relevan dengan situasi saat ini karena kita menghadapi banyak sekali tantangan. Jadi acara ini idenya adalah bagaimana mempertemukan berbagai asosiasi untuk berkomunikasi. Kemudian juga kita akan mengangkat isu-isu yang kita anggap penting dalam konteks melakukan kolaborasi dan sinergi ekosistem digital Indonesia. Termasuk juga mungkin bisa menetapkan suatu prioritas bersama gitu untuk bagaimana menetapkan suatu strategi bersama supaya kita bisa memberikan juga masukan kepada pemerintah dalam hal ini. Acara ini rencananya 1 tahun sekali Bapak Ibu. Mudah-mudahan hari ini kita mulai dengan suatu keberanian supaya tercipta komunikasi, karena selama ini mungkin kita riuh rendah dan tahun lalu kita juga sibuk dengan penggantian pemerintahan. Tahun ini kita akan menjadi lebih fokus untuk memulai kegiatan kita. Mungkin selanjutnya nah ini adalah asosiasi-asosiasi yang mendukung dari acara ini. Kita bisa lihat beberapa asosiasi termasuk
ada dari Korika, kemudian ada dari Pratin, Abjatel, dan juga dari IoT. Semua asosiasi kurang lebih ada sekitar 13 asosiasi yang mendukung acara ini. Selanjutnya, saya ingin memanfaatkan waktu ini untuk juga menjelaskan lebih detail bagaimana Indonesia Digital Forum ini merupakan respons strategis kita terhadap meningkatnya kompleksitas ekosistem digital di Indonesia dan cepatnya perkembangan teknologi. Sehingga kita tadi saya sudah sampaikan perlu kolaborasi dan sinergi yang lebih strong menyongsong Indonesia Emas 2045. Kita juga memerlukan suatu wadah komunikasi yang sifatnya lebih intensif, lebih permanen gitu ya, supaya tercipta komunikasi yang lebih baik gitu satu dengan yang lain. Nextnya. Nah, ini tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang terkait dengan pembangunan ekosistem digital di Indonesia, menyangkut aksesibilitas dan inklusi digital, infrastruktur digital yang belum merata, kesenjangan digital. Isu yang sekarang juga meningkat adalah keamanan dan perlindungan data, regulasi yang perlu kita tata bersama, kemudian sumber daya manusia, menyangkut pembiayaan investasi dan juga interoperabilitas sistem antara sektor satu dengan yang lain. Ketergantungan juga masih tinggi terhadap teknologi asing ya, dan juga kendala perubahan budaya dan mindset dari masyarakat kita. Selanjutnya, visi dari Indonesia Digital Forum adalah menciptakan kolaborasi dan sinergi ekosistem digital menuju Indonesia Emas 2045 dengan mengangkat misi yaitu menyediakan wadah komunikasi, diskusi para pelaku industri digital di tingkat nasional, kemudian juga membahas isu-isu pembangunan ekosistem digital dalam rangka menyusun strategi digital nasional, menghasilkan suatu kerangka rekomendasi dan prioritas nasional untuk mendorong kolaborasi dan sinergi para pelaku industri digital nasional. Dan juga yang paling penting adalah memperkuat komitmen bersama dalam hal kolaborasi dan sinergi ekosistem digital. Jadi acara kita 2 hari, yang pertama hari ini lebih ke high level discussion sebetulnya, nanti ada beberapa presentasi dari para pembicara yang mewakili berbagai sudut pandang asosiasi. Dan hari kedua harapannya ada FGD, di mana FGD ini akan memfollow up apa yang menjadi isu di hari pertama untuk kita diskusikan di level teknis, di level pelaksana, mungkin kalau di para direktur dan juga teman-teman dari asosiasi bisa lebih teknis bicara di sana. Selanjutnya, Indonesia Digital Forum adalah ruang strategis kebijakan digital. Jadi kita mempertemukan pemerintah dan juga berindustri untuk berkomunikasi membahas isu digitalisasi. Kemudian partisipasi dan inklusivitas, ini adalah tempat yang open, sebenarnya terbuka, termasuk juga partisipasi dari masyarakat dan akademis. Kemudian kita juga melakukan insight terhadap regulasi dan adaptasi terhadap strategi regulasi kita di Indonesia nanti seperti apa, kita berbagai sudut pandang. Dan juga menjadi penghubung isu dan solusi regulasi antara satu dengan yang lain. Next. Indonesia Digital Forum, siapa saja yang akan hadir nanti adalah kita standar ya, artinya multi stakeholders, akademisi, kemudian pemerintah, bisnis dalam hal ini asosiasi, dan juga dari masyarakat. Lanjutnya, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan apa yang sedang kami lakukan di Pandi sebagai .id registry ya. Yang pertama, Pandi memiliki misi yang pertama adalah bagaimana meningkatkan adaptasi nama domain Indonesia, kemudian mengembangkan riset dan nasional teknologi terkait dengan internet dan menjaga wilayah digital Indonesia. Kemudian kami juga berperan aktif dalam tata kelola internet global dan menjaga tata kelola kebijakan nama domain. Kemudian juga meningkatkan literasi digital masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, nah tugas Pandi sebetulnya terbagi 3 kurang lebih Bapak Ibu. Pertama adalah teknis, tata kelola dan bisnis. Dari sisi teknis kami bertugas supaya Bapak Ibu nyaman memastikan nama domain itu berjalan dengan baik ya, infrastruktur kita jaga DNS nasional, kemudian juga mengelola dan mengembangkan sistem registry.id untuk memungkinkan Bapak Ibu juga merequest suatu domain tertentu, kemudian menjaga nama domain supaya tetap bersih
Ini sejalan dengan misi dari bagaimana kita mengamankan security dari internet kita. Dari sisi tata kelola, kita juga ingin memastikan registrar Pandi itu memiliki compliance. Kemudian kita juga mendapat tugas secara undang-undang untuk merumuskan kebijakan pengelolaan nama domain, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa nama domain yang kita kenal dengan PPND, perselisihan penyelesaian nama domain. Kemudian bisnis mendorong adopsi nama domain.id untuk pertumbuhan ekosistem digital di Indonesia. Next. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa kita harus menjaga sistem registry mandiri. Saat ini kami punya 3 data center, kurang lebih sekarang ada di Batam, ada di DCA, ada juga di Bogor ya. Nah, saat ini kami pencapaiannya sudah 100% untuk DNS, kemudian juga untuk SRM juga 99,9%, dan pencapaian 99% untuk juga WHOIS dan ERDAP. Nah, WHOIS dan ERDAP ini ada aplikasi utama supaya Bapak Ibu bisa tahu mana domain yang dipakai, mana yang tidak gitu. Selanjutnya. Nah, kami juga membangun infrastruktur. Kita punya 44 node di seluruh dunia, tersebar di Eropa maupun di Amerika, dan juga secara lokal di Indonesia. Total semua ada 44, ada 21 di lokal Indonesia dan juga sisanya ada di luar negeri. Selanjutnya. Nah, kami juga mengembangkan aplikasi nih yang mungkin yang bisa sinergi nanti dengan BSSN untuk penanganan abuse, phishing, dan judi online. Jadi kita melakukan mitigasi bagaimana pemanfaatkan secara aktif ya. Jadi kita juga melakukan aktif, jadi sistem kita tuh melakukan crawling setiap hari untuk ada domain-domain yang terindikasi digunakan untuk abuse dan juga untuk phishing dan judi online, itu akan kita notifikasi penggunanya dan jika diperlukan kita take down ya. Nah, kita punya IDX, ini platform ini mengumpulkan data-data secara global, kemudian Bima ini melakukan crawling. Nah, saat ini kami sedang mengembangkan untuk memanfaatkan artificial intelligence supaya bisa mengidentifikasi konten-konten yang lebih cerdas lagi. Selanjutnya. Nah, kalau dilihat dari datanya, kita bisa lihat bagaimana distribusi dari abuse ya. Saat ini abuse itu paling tinggi itu untuk di bulan Januari sampai dengan Maret. Kemudian kita bisa lihat online gambling dan juga phishing itu masih tinggi sekali, ada kurang lebih lumayan 2.500 lebih ke atas ya penggunaannya. Dan kalau bisa dilihat lebih detail lagi di slide yang bawah itu bagaimana di domain MyID dan juga nomor 2-nya ada di, kemudian ini persentase ya karena beberapa domain itu memang jumlahnya relatif kecil, tapi MyID ini nomor 1 penggunaannya di Indonesia. Selanjutnya. Kemudian kalau lihat tata kelola, Bapak Ibu bisa mengerti dari slide ini bagaimana Pandi itu berada ya. Jadi Pandi itu mendapatkan delegasi dari ICANN ya untuk mengelola domain.id untuk sebesar-besarnya digunakan bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Itu adalah tugas utamanya Pandi, di mana pemerintah dalam hal ini Komdigi, sekarang namanya Komdigi, kita di-endorse melalui penetapan dan evaluasi setiap tahun. Penetapan melalui, kita bisa lihat di Undang-Undang ITE pasal 25 ayat 1, kemudian PP 71 tahun 2019, PM Kominfo 23 2013 dan SK Menkominfo 2018. Dan Pandi di sini ada Bapak Ibu anggota Forum Multi Stakeholders juga yang mendapatkan tugas untuk membangun kebijakan nama domain di Indonesia. Di sini ada Pak Aswin saya lihat di sini dan juga rekan-rekan yang lain. Kemudian kita juga membentuk secara undang-undang, kita dapat tugas penyelesaian persisian nama domain. Ada beberapa case yang kita tangani secara besar dan bahkan sampai ke Mahkamah Agung dan juga kasasi, dan ujung-ujungnya keputusan kembali ke Pandi ya untuk penetapan mengenai perselisihan nama domain tersebut. Secara operasional kami juga melakukan tentu saja menangani bisnisnya seperti apa.
terkait dengan registrar dan resellernya. Selanjutnya. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita lihat tata kelolanya secara keseluruhan, kita bisa lihat bahwa di lingkup tata kelola globalnya, kita berada tentu saja bekerja sama. Kalau di lembaga internasional ada ICANN, kemudian ada ISOC, kemudian kita juga ada Internet Governance Forum, dan juga ada IATF, Internet Asset dan juga beberapa dari sektor industri ICT-nya juga banyak terlibat membentuk suatu ekosistem digital yang sangat kompleks satu dengan yang lain. Selanjutnya. Nah ini saya ingin memperlihatkan bagaimana network bisnisnya Pandi. Jadi Pandi itu secara institusional dan juga sudah terlibat, sudah terikat juga dengan para registrarnya. Jadi kami memiliki 26 registrar. Ya, ini bisa dilihat di sini ada yang paling besar ada Rumah Web, kemudian ada macam-macam, ada Arena, ada Cloud Host dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu di belakang registrar ini itu banyak sekali registrar global yang memiliki nama besar ya. Kita bisa lihat registrar global itu ada GoDaddy, ada Namecheap, ada Hostinger, ada Pokbun, ada Tukos dan seterusnya ya. Cloud Hebat dan seterusnya ya. Baru kemudian mereka yang berinteraksi dengan para registran atau kita masyarakat yang merequest atau memanfaatkan nama domain. Selanjutnya mungkin kita bisa lihat bagaimana Pandi dalam angka. Ya, secara angka kami sudah mencapai 1,22 2.900 nama domain per 30 April 2025. Ini adalah prestasi yang lumayan, nomor 1 kalau di Asia Tenggara. Jadi dan tahun lalu kami juga sudah menyalip penggunaan .com di Indonesia karena saat ini tidak ada regulasi yang terus terang melindungi .id, tapi secara bisnis kita bersaing sehingga tahun lalu kita bisa menjadi majority, sudah mengalahkan penggunaan .com di Indonesia. Selanjutnya, walaupun kita tadi sudah menjadi nomor 1 di Asia Tenggara, tetapi kita juga ternyata memiliki masalah karena nomor 1 di Asia Tenggara itu cuma 0,43% dibandingkan populasi penduduk Indonesia. Artinya apa Bapak Ibu? Kita masih punya masalah terkait dengan literasi digital. Karena itu program Pandi salah satunya adalah menjalankan misi untuk meningkatkan literasi digital di Indonesia. Kami banyak melakukan kerjasama, kita kerjasama dengan Disdik Jabar misalnya, baru-baru ini kami juga dengan Yogyakarta, ya Disdik Jabar itu 1,2 juta targetnya, guru dan mahasiswanya dan pelajar. Demikian juga di Jogja dengan Jogja Smart School ada 62 sekolah nanti kita akan lakukan. Dan secara terus-menerus banyak sekali universitas yang kita libatkan, termasuk juga dukungan dari para registrar kami kita libatkan karena nggak mungkin Pandi itu melaksanakan tugasnya sendiri gitu ya. Jadi kami melibatkan para registrar supaya juga bisa terlibat dalam peningkatan literasi digital masyarakat di Indonesia. Selanjutnya. Nah ini ada case study yang menarik. Nah, saya sengaja menonjolkan hal ini. Saya ingin menunjukkan bagaimana negara berhasil dalam ini. Satu proyek yang berhasil di Indonesia adalah QRIS. QRIS ini mengalami sejak ditetapkan oleh Bank Indonesia mengalami peningkatan penggunaan yang luar biasa. Sekarang ini ada 36,5 merchant seluruh Indonesia. Kemudian ada 2.760 UMKM yang menggunakan. Ini adalah proyek yang sangat sukses ya, yang menurut saya perlu kita tiru bagaimana suatu kerjasama menciptakan suatu ekosistem digital di Indonesia. Selanjutnya. Nah, karena itu dalam IDF kali ini kami juga tetap mengusulkan, tahun lalu kami sudah mulai menginisiasi proyeknya, tahun ini kami mengusulkan bagaimana identitas digital ini suatu aplikasi yang strategis untuk mendukung berbagai aplikasi di Indonesia. Jadi kita mengembangkan suatu white paper yang disebut dengan ID Chain berbasis blockchain
intinya adalah bagaimana kita mendukung undang-undang perlindungan data pribadi, mendukung supaya artinya penggunaan data itu menjadi lebih wise dan tanpa harus membuka data dari si pengguna. Nah, AID ini adalah aplikasi konsep yang sudah kita buktikan, yang sudah kita berjalan, dan kami membuat berbagai API aplikasi sehingga nanti aplikasi ini bisa dipergunakan oleh berbagai institusi gitu ya, untuk bagaimana verifikasi identitas ini bisa dilakukan. Selanjutnya, satu hal lagi yang ingin kami sampaikan, karena kami juga bagian dari tata kelola global, saat ini kita sedang menghadapi suatu opening ya untuk New GTLD. Apa itu New GTLD? New GTLD adalah suatu top level domain pada dasarnya, generic top level domain, di mana ini yang terakhir dibuka tahun 2012. Waktu itu di Singapura oleh ICANN. Nah, baru sekarang dibuka lagi nih. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu, mungkin praktisi bisnis, mungkin ada yang tertarik, termasuk juga pemerintah, untuk juga mendorong lahirnya suatu New GTLD baru di Indonesia. Kenapa Bapak Ibu? Isunya yang tadi, karena misi tadi bagaimana kita meningkatkan literasi masyarakat Indonesia tidak mungkin dilaksanakan oleh Pandi sendirian dalam konteks literasi digital yang terkait dengan nama domain. Karena itu kita tahu sekarang bahwa sudah ada misalnya .shop, kemudian ada macam-macam ya, XYZ, kemudian ada .info dan lain-lain. Nah, kami menggagas sebetulnya silahkan, karena kami memiliki semuanya resource-nya terkait dengan registry system, mungkin kita bisa bikin misalnya .jakarta, .bali, dan .toba. Besok kebetulan kami sudah akan diterima oleh Gubernur Bali, dan kami akan meminta izin ke Gubernur Bali untuk menggunakan .bali juga. Kita akan usulkan supaya .bali itu menjadi a new generic top level domain. Demikian juga untuk generic level domain yang lain ya. Mungkin Jakarta populasinya juga lumayan besar, saya rasa bisa kita coba gagas untuk sana. Dan kita terbuka untuk kerjasama, bagaimana kita melahirkan suatu New GTLD baru dan kita memperjuangkan di level tingkat komunitas global. Selanjutnya, nah ini jadwalnya. Jadi saat ini kami sedang proses yang disebut dengan Registry Service Provider, yaitu dalam konteks, jadi sekarang akreditasi dari ICANN itu menyangkut Registry Service Provider yang sudah dimulai, yang deadline-nya adalah tanggal 20 besok, 20 Mei ini. Kemudian juga kita meng-apply namanya Application Service Provider, karena Pandi biarkanapun kategorinya adalah non-profit organization yang revenue-nya masih di bawah $5 juta, sehingga kita punya eligibilitas untuk mendapatkan satu New GTLD baru juga. Diskon, kalau bayar normalnya itu sekitar $230.000. Nah, dengan diskon 85% mungkin kita akan jadi lebih mudah. Tahun depan itu akan dibuka aplikasi. Ya, kebetulan tahun depan lumayan sibuk, kami juga kita akan menjadi host dari ICANN meeting di Bali tahun depan di bulan Oktober. Mudah-mudahan ini nggak ada hambatan, sekarang dalam proses evaluasi akhir di tingkat ICANN-nya. Demikian, saya cuman ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan hal-hal yang sekiranya dianggap penting supaya dari masyarakat, bisnis dan juga pemerintah, kami ingin mencoba melibat sertakan, dan jika ada Bapak Ibu yang tertarik untuk juga terlibat untuk menggagas suatu New GTLD baru ataupun kerjasama dalam identitas digital, tadi saya bicara dengan Pak Waka BSSN juga, kita mungkin perlu diskusi lebih detail Pak Waka untuk terkait dengan identitas digital, bagaimana nanti kita aplikasinya bisa dimanfaatkan bersama-sama. Kemudian saya rasa itu saja, jadi saya curi start menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa gagasan yang sedang kami kerjakan. Saya rasa demikian Bapak Ibu, semoga acara Indonesia Digital Forum dapat berjalan dengan lancar, dan tentu saja harapannya akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Indonesia secara keseluruhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Sati Santi, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan juga Ibu.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak John Sihar yang telah menyampaikan sambutan yang pertama pada pagi hari ini untuk kita semua. Terima kasih banyak Bapak, kami silakan untuk dapat duduk kembali. Bapak dan juga Ibu, berikutnya kembali kita akan mendengarkan kata sambutan yang kedua dan berikut akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Arif selaku Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Kepada Bapak Arif kami silahkan dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Komjen Rahmat Wibowo, WKBSSN, terima kasih Pak sudah hadir. Pak Wijaya mewakili Ibu Komdiji, terima kasih sudah hadir. Pak John Sihar pastinya, Ketua Pak Umpandi, dan juga Pak Merza mewakili ATSI sebagai wakil ketua, dan tentunya seluruh sahabat-sahabat saya wakil dari asosiasi maupun perwakilan dari masyarakat ataupun dari industri yang mohon maaf saya tidak dapat sebut satu persatu, yang alhamdulillah sudah hadir dan memenuhi ruangan IDF pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan saya minta tepuk tangannya dong biar meriah. Rasanya udah banyak yang disampaikan Pak John, jadi saya sisa-sisanya aja sedikit. Nanti Pak Merza lebih dikit lagi Pak Merza ya. Tentunya menyambung tadi yang disampaikan Pak John Sihar, acara ini merupakan inisiasi dari kita bersama, 3 asosiasi dari Pandi, Abji maupun juga ATI. Sebenarnya nggak cuma 3 teman-teman semuanya, banyak rekan-rekan saya dari asosiasi lain yang juga hari ini saya lihat bergabung dan mendukung terselenggaranya acara IDF ini. Tentunya nanti bukan hanya di sesi pembukaan saja, tapi di sesi selanjutnya hari ini maupun sesi di hari kedua banyak sekali rekan-rekan kita, pelaku-pelaku industri, para ahli di bidangnya yang akan menyampaikan pandangan dan berbicara tentang perkembangan maupun polisi dunia industri telekomunikasi Indonesia, khususnya di dunia digital. Tapi sedikit saya mengupdate tentang perkembangan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Indonesia atau biasa disebut APJI. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat perkembangan industri digital Indonesia tidak bisa lepas dari perkembangan dunia internet pastinya. Baru-baru ini saya menemukan satu istilah baru rasanya yang cukup relevan. Kalau dulu waktu kita kecil kita mengenal istilah sandang, pangan, papan, kayak kita harus tambah satu nih Pak. Sandang, pangan, papan, dan jaringan. Karena ya kalau nggak ada jaringan, yang disampaikan Pak John tadi super canggih ya, tapi nggak bisa jalan juga aplikasi dan lain-lainnya. Tapi ada satu lagi sih, listrik sebenarnya ya. Cuman nggak hadir pada hari ini, jadi nggak apa-apa lah. Jadi tanpa industri internet atau jaringan lah kita sebut saat ini, semua apa yang disebut digital ini nggak bisa terlaksana dengan baik pastinya. Memang kebetulan mohon maaf sekali juga survei APJI tahun 2025 agak sedikit delay keluarnya. Harusnya mau kita launching pada malam hari ini, tapi karena ada sedikit kendala dalam sampling survei memang agak sedikit delay, tapi kita harap hasil survei APJI ini dapat kita rilis paling lambat di bulan Juni tahun 2025. Kalau mengutip terakhir hasil survei APJI tahun 2024, sebenarnya pengguna internet sudah 79,1%. Tapi saya rasa pertumbuhan pada tahun ini menurut saya intip-intip sedikit harusnya nggak terlalu signifikan. Perkiraan kita akan menembus 80% tapi kecil ya, 80 atau 81%. Karena sebenarnya hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah terkoneksi internet hampir ya. Tapi balik lagi, nah ini juga ada hal yang menarik yang perlu saya sampaikan. Kita ke depan bukan di dunia digitalisasi ini di Indonesia, kita butuh tetap, kalau nggak bosan-bosan, saya tetap, walaupun kemarin dari Komdiji Pak Wijaya udah ngundang kita juga untuk ngebahas roadmap digitalisasi. Sebenarnya ini udah lama ya Pak ya kita diskusi, cuman kita belum menemukan pattern dari roadmap yang sebenarnya mau kayak apa sih.
Tadi Pak Waka sampaikan ada beberapa hal juga, mungkin Komdigi punya fokus juga, tapi ini kalau setiap institusi atau setiap lembaga pengen punya masing-masing sendiri, akhirnya nggak ketemu nih Pak jalannya. Ini kan sebenarnya yang harus kita diskusikan dengan seluruh stakeholder, bukan hanya di pemerintah, tapi juga kita di swasta. Bagaimana pemain-pemain domain seperti Pandi, pemain-pemain infrastruktur seperti Abji, maupun pemain-pemain seluler seperti teman-teman di ATSI. Dan juga nggak lupa ada Pak Sarwoto di sini ya, yang menaungi kita semua ya Pak ya. Nah ini juga harus dikombinasikan kan sebenarnya menjadi sebuah roadmap digital Indonesia ke depannya. Karena bagaimanapun juga saat ini ada 1.290 anggota ABJI Pak. Kemarin minggu lalu saya ketemu Pak Dirjen Pak Edwin. Dia bilang, saya kan juga desak-desak juga nih, Pak ini kita punya program moratorium Pak. Karena udah terlalu banyak. Tapi kita belum mau moratorium, kata Pak Dirjen, antrian izin udah berapa Pak? 500 Pak. Saya bingung tahun depan kalau mau ngadain acara di mana ABJI ya. Udah 2.000 lebih anggotanya. Jadi antriannya 500. Itu 2 minggu lalu, mungkin hari ini udah 530 kali Pak ya. Tapi sayangnya dari segitu banyaknya pemain industri ISP di Indonesia, nah ini juga harusnya kita ini udah merata secara infrastruktur digital atau internet dalam hal ini. Tapi sayangnya infrastruktur kita ini bukan melebar Pak, bukan meluas, tapi menumpuk. Kalau kita lihat di jalan-jalanan, kalau teman-teman lihat di jalanan di kesemrawutan infrastruktur yang ada ini, ya karena memang terus terang aja kita nggak punya roadmap, kita terus bergerak dengan cepat. Tapi kalau nggak diatur ya tadi, akhirnya kesemrawutan infrastruktur yang ujungnya ada penyanyian dari investasi yang ada ke depannya. Bahkan kita berharap, kenapa kita pengen stop dulu, bukan secara sementara, karena kita pengen tata ulang ke depannya sebenarnya. Kita pengen buat dulu roadmap ini arahnya mau kemana. Karena kalau kita sembari membenarkan regulasinya, juga sembari terus membuka izin-izin yang ada, ini kayak kejar-kejaran, kayaknya cepetan izinnya ya Pak Wijaya ya, dibanding kita ngebenerin regulasinya, karena nggak akan sesimpel itu. Tapi ke depan kita pengen sebenarnya para pelaku industri infrastruktur internet tanah air ini dapat berkembang dan juga tadi benar-benar merata, bukan hanya menumpuk di kota-kota besar saja, karena terindikasi sekarang dari 1.200 hampir 1.300 tadi hanya terkonsentrasi di 18 kota saja. Bayangkan Indonesia punya 550 kabupaten kota ya kurang lebih saat ini ya, kurang lebih, tapi hanya menumpuk di 18 kota. Tandanya kota-kota lain ini tidak memiliki infrastruktur yang memang cukup baik. Nah ya buktinya setiap tahun kita selalu dihadapkan sama data-data survei yang kurang maksimal. Kita masih ingat Pak Sarwoto ya, tiap Januari Pak kita selalu ditanya sama media, kenapa internet Indonesia selalu nomor nggak menarik lah, nomor bawah lah. Nomor 9 sih Pak, angka bagus ya, tapi dari 10 negara masalahnya. Jadi ini angka-angka yang kurang menarik sebenarnya. Nah tonnya adalah ke depan, kenapa kita ngumpul di sini, kita sebenarnya pengen ujungnya dapat memberikan sebuah gagasan, rekomendasi atau apapun nanti di penghujung dari acara 2 hari ini. Kita berharap ini bisa jadi satu masukan buat siapapun ke depan untuk mendukung pertumbuhan infrastruktur maupun tadi roadmap digitalisasi di Indonesia. Agar apa yang kita lakukan, para pelaku-pelaku siapapun ini dapat terarah, dan ujungnya kita berharap Indonesia dapat terkoneksi ya 100%, dengan bukan hanya terkoneksi, dengan kualitas yang juga lebih baik lagi. Karena gini, segitu banyak pemain-pemain yang ada, kalau ujungnya setiap saya ketemu anggota saya yang ditanya cuma satu, Pak Ketum bagaimana kita bisa mengendalikan tarif dari internet? Nggak bisa Pak. Kalau ada yang berasa mau jual Rp1 dia ngerasa untung, boleh-boleh aja, nggak ada yang melarang masalahnya. Dan ini yang terjadi. Jadi free market se-free marketnya, tapi ini infrastruktur masalahnya. Jadi ini membuat bagaimana kita mau bilang kualitas. Jadi Pak Waka bilang banyak nih program pemerintah ABCD Pak. Kalau kualitas internet jaringannya aja nggak mumpuni, gimana program-program tadi dapat berjalan juga? Bagaimana transformasi digital ke depan dapat berjalan juga? Kan nggak bisa. Kenapa Pak? Operatornya nggak punya duit, benar Pak Marwan ya? Kalau nggak pada merger Pak. Semua pasti pengen sendiri-sendiri. Sama di internet juga sama sebenarnya. Bagaimana mau kita punya kualitas ketika para teman-teman pemainnya ini
harganya udah ancur-ancuran, udah jualnya tuh udah mepet-mepet banget, malah kadang-kadang ya udah dibanding nggak untung kita tetap jualan aja gitu ya. Bagaimana dia mau punya duit buat investasi untuk mengembangkan layanan-layanan ke depannya? Nah ini kan salah. Kayaknya industri harusnya nggak seperti ini. Dan ini memang ke depan kita harus diskusi bareng multi stakeholder, makanya ini inisiasi yang bagus. Mungkin Pak John juga ngajak kita untuk gabung. Semoga nanti diskusi-diskusi di sesi selanjutnya dapat mengarah ke sebuah hal yang jadi yang bisa out of the box lah. Mungkin yang bisa kita sampaikan nanti ke rekan-rekan dari BSSN, Komdigi, ataupun semua sektor pemerintahan lainnya untuk dapat kita diskusikan, bukan hanya berhenti pada acara 2 hari ini. Kita harapkan Pak Waka, Pak Wijaya nanti sampaikan ke Bu Menteri. Kita berharap ini bisa nanti jadi bahan diskusi di sesi selanjutnya dan memang bisa jadi satu roadmap yang kita sepakatin bersama di Indonesia. Mungkin itu aja Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya di Indonesia Digital Forum. Semoga acara hari ini dapat bermanfaat dan membawa keberkahan buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Arief untuk sambutan yang kedua pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak, sekaligus memotivasi kita untuk kedepannya lebih baik lagi. Kami silakan untuk dapat duduk kembali. Baik Bapak dan juga Ibu, selanjutnya kembali kita akan mendengarkan kata sambutan dan berikut akan disampaikan oleh Bapak Mirza Faiz selaku Wakil Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia. Kepada Bapak Mirza kami silakan dan kita berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Komjen Rahmat Wibowo selaku Waka BSSN. Terima kasih Pak telah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Wijaya, sahabat saya, staf ahli dari Komdigi. Tentu saja juga sebagai promotor acara ini Pak John, sebagai Ketua Umum Pandi, Pak Sarwoto senior saya, Ketua Mastel yang selalu sangat konsisten membangun industri ini, dan juga teman-teman saya lihat dari BSSN cukup banyak Pak, terima kasih. Teman-teman pelaku industri digital semuanya yang hadir di sini cukup ramai saya lihat, dan ini merupakan satu kesempatan bagi kita semua untuk saling bertukar pikiran, membangun satu ide-ide, satu gagasan-gagasan yang mungkin nanti akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada saat pertama kali kita bertiga tadi disebut ada Pak John, Pak Arief, dan mohon maaf saya lupa menyampaikan seharusnya Pak Ririk Ardiansa selaku Ketua Umum APSI yang akan memberikan sambutan di sini, namun kemarin beliau mendadak ada penugasan lain sehingga diwakilkan ke saya, tapi beliau menitipkan banyak pesan yang akan saya sampaikan nanti. Saya kebetulan ikut dalam diskusi-diskusi awal mengenai ide diselenggarakan acara ini. Kita melihat bahwa kata-kata digital ini sudah lama kita bicarakan, kita diskusikan, bahkan terus menggelinding bertahun-tahun sampai hari ini rasanya belum selesai. Apa sih digital itu? Kita bertransformasi dari tahun ke tahun, masalah demi masalah kita selesaikan, namun masalah baru muncul, masalah lama juga masih banyak yang belum selesai. Oleh sebab itu kita sepakat, kayaknya perlu ada satu forum yang betul-betul bisa membedah ini semua, membedah apa sih permasalahan yang utuh dari semua masalah digital ini untuk kita selesaikan bersama-sama. Tidak masing-masing, tidak sendiri-sendiri, tapi betul-betul kita petani. Yuk kita kompak, gak ada gunanya kita masing-masing. Transformasi digital tidak sekedar membuat yang analog jadi digital, tapi rupanya industri ini pun juga berubah. Mari kita lihat apa yang terjadi di ATSI. ATSI hari ini anggotanya tinggal 4 Pak.
Jadi kalau ngumpul ngelihatnya hanya ada 4. Kenapa ini seperti itu? Sementara di sisi lain tadi cerita Pak Angga, dari yang tadinya cuma puluhan jadi ribuan. Ini bentuk daripada shifting daripada industri ini. Yang lain mengecil, ada yang membesar. Nah, pemain yang lain di mana? Itulah yang kita sebut ekosistemnya telah berganti. Landscape industri ini udah berubah. Nah, di Mastel ini sering kita bahas. Siapa melakukan apa sudah berganti. Artinya apa? Operator telekomunikasi yang dulunya menguasai seluruh produk dan jasa, sekarang tidak lagi. Satu persatu menghilang. Yang tadinya banyak, jadi 4. Mereka kemudian berpindah menjadi penyelenggara jasa. Mereka berpindah menjadi penyelenggara, istilahnya penyelenggara bisnis digital. Produk-produk yang tadinya menjadi produk utama operator telekomunikasi sudah bukan lagi produk utama operator telekomunikasi. Contoh telepon. Saya jamin di ruangan ini yang masih call pakai telepon udah nggak ada. Yang masih mainan SMS tinggal saya. Jadi inilah perubahan-perubahan yang namanya transformasi digital. Nah, tapi undang-undangnya masih Undang-Undang Telekomunikasi tahun 1999. Di mana pelaku industri ini hanya dibagi 2. Penyelenggara jaringan, penyelenggara jasa. Nggak ada penyelenggara digital. Mari kita susun bersama, kita diskusikan bersama. Inilah yang kita sebut forum digital ini. Bukan lagi forum telekomunikasi, bukan lagi forum internet, bukan lagi forum yang lain-lain, tapi ini forum digital. Kita telah berubah wujud menjadi sebuah industri besar dengan nama digital. Mari kita lihat landscape ini telah berubah. Yang kasihan, mohon maaf, saya katakan yang kasihan nih, adalah pelaku operator telekomunikasi. Karena kewajibannya masih seperti dulu. Masih seperti dia masih menguasai segala macam hal dalam industri ini. Padahal udah enggak lagi. Yang lain justru yang sekarang menguasai semua hal dalam industri ini enggak ada kewajibannya. Mari kita tata ulang. Penataan ini menurut kami sudah saatnya dan sangat urgent. Mari kita diskusikan di forum ini. Saya kasih contoh, ini mungkin relevan untuk BSSN. Ketika kemarin banyak sekali masalah-masalah hal penipuan terjadi melalui layanan telekomunikasi. Pasti yang dituding pertama adalah operator telekomunikasi. Nih bocor di sana. Padahal kami nggak tahu apa-apa. Penipuannya lewat, mohon maaf, lewat WhatsApp. Bukan layanan kami. Tapi kan lewat jaringan telekomunikasi. Ya itulah nasib kami. Jaringan kami ditunggangi gitu. Jaringan kami, mereka ride on our network, nggak bayar kewajiban apa-apa, tapi kalau salah kami. Nah ini artinya apa? Mari kita duduk lagi bersama di forum ini. Mari kita lihat bersama bahwa industri ini landscape-nya harus diredefinisikan ulang. Ekosistem telah berubah variannya menjadi bermacam-macam. Mari kita bagi bagaimana segregation of duty akan kita atur ulang. Undang-undang perlu kita tinjau, tidak hanya dibagi 2 lagi, penyelenggara jaringan dan jasa, tapi bermacam-macam, ada penyelenggara digital. Mari kemudian kita tata ulang, kita buat semuanya menjadi lebih transparan dan siapa bertanggung jawab apa, masing-masing punya hak dan kewajiban. Mari kita diskusikan. 2 hari ini tentu nggak cukup. 2 hari ini kita
paling tidak punya frameworknya. 2 hari ini kita punya judul-judulnya, tapi bukan judul-judulan. Mari kita dalami semua ini dengan 3 asosiasi ini sebagai promotor. Nanti kita lanjutkan melibatkan seluruh pelaku di ekosistem digital. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan mempunyai satu deliverables yang akan bisa menjadi acuan bagi pemerintah yang akan disampaikan nanti oleh Pak Wijaya ke dalam Komdigi. Terima kasih, selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Merza berkenan untuk memberikan sambutan. Kami silakan Bapak. Baik Bapak dan juga Ibu, selanjutnya kembali kita akan mendengarkan kata sambutan dan berikut kami akan mengundang Direktur Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional Bapak Tubagus Nugraha. Kami silakan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Komjen Rahmat, Pak Wakab BSSN, Pak Wijaya, Pak Sahli Komdigi, Ketum Pandi, Pak Jihar, Abji, Pak Arif, Atsi ya namanya, Pak Mirza ya, Pak Sarwoto dari Mastel, Bapak Ibu semua yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin Bapak Ibu semua, saya mewakili Pak Ketua. Beliau berhalangan hadir, saya mewakili beliau untuk menyampaikan beberapa hal pada kesempatan hari ini sebagaimana surat undangan yang diterima. Jadi selama 4 bulan terakhir ini sejak DEN itu ada, kami agak ngumpet dulu Pak. Kita salah satu bagian pekerjaan kita adalah digitalisasi. Kita sedang mikirin banyak di aspek itu pada level di lingkungan pemerintah. Kita lagi mengembangkan pemerintah digital. Kita lagi mencari use case. Tema besarnya adalah adopsi digital public infrastructure, di mana digital identity, data exchange sama digital payment menjadi pilar-pilar penting untuk kita adopsi. Ini menjadi bagian daripada upaya kita melakukan transformasi digital. Dalam permintaan memang ada permintaan tentang AI, tapi nanti akan sedikit kami kupas. Bisa kita mulai dari selanjutnya, lanjut. Ini Bapak Ibu semua yang saya hormati, 2045 udah menjadi pengetahuan kita semua. Ini adalah terkait dengan transformasi bangsa Indonesia yang lebih maju, lebih inklusif dan sebagainya. Tapi syaratnya banyak. Kita harus melakukan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan bonus demografi itu minimal di angka 6-7% rata-rata untuk mencapai Indonesia GDP per kapita di atas $10.000. Dan itu tentunya ada 5-10 tahun ke depan itu menjadi game changer. Bagaimana kemudian apakah 2045 itu tercapai atau tidak? Maka fondasinya adalah transformasi. Transformasi bangsa adalah tema besarnya. Tapi kemudian transformasi ekonomi menjadi pendukungnya, transformasi sosial menjadi pendukung yang lainnya, dan kemudian transformasi digital adalah salah satu pemain utamanya untuk kemudian mendukung kepada transformasi bangsa untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Lanjut. Apa yang terjadi ketika kemudian ini tidak tercapai, maka akan ada beban. Kita itu akan menua sebelum kaya. Negara ini akan banyak orang tuanya, banyak kemudian beban negara pada bonus demografi yang kemudian penduduk tuanya semakin banyak, kurang lebih akan ada 20%, kurang lebih 63 juta yang bagi ke depannya akan menjadi beban negara apabila kemudian negara ini gagal bertransformasi menjadi negara maju. Ini adalah satu resiko yang akan kita hadapi kalau kita tidak menyelesaikan sebuah transformasi bangsa untuk mencapai Indonesia maju di 2045. Lanjut. Ini data dari APJI, dari teman-teman yang ngelola ini, tapi kira-kira begini. Kalau Indonesia itu sebagai negara kepulauan paling besar di dunia, bagaimana kemudian merekatkan ini bangsa ini, merekatkan demografi ini secara baik, maka kuncinya bagaimana kemudian menghubungkan secara digital wilayah-wilayah dan penduduk-penduduk yang tersebar di negara ini. Kita punya potensi, kita punya modal, ada 278 juta penduduk, ada 353 juta orang yang pakai HP,
ada usia produktif 90 juta, 190 juta orang, ada Gen Z dan milenial itu 45,8%, banyak sekali. Kemudian pasca COVID, ekonomi digital tumbuh demikian progresif, dan saya pikir ini menjadi salah satu modal besar bagi kita untuk mengembangkan ekonomi digital di Indonesia. Lanjut. Dan Bapak Ibu semua, ini kira-kira konsep besar bagaimana yang sekarang kita kerjakan bersama-sama dengan kementerian lembaga, dengan Komdigi, dengan Kemdagri, dengan Bappenas, dengan banyak sekali kementerian, bagaimana kemudian kita mengadopsi digital public infrastructure ini dalam konteks pemerintah digital. Ini kurang lebih untuk mengamankan arahannya Presiden bahwa pastikan kita kurangi korupsi atau kita hilangkan korupsi, pastikan bahwa subsidi sampai tepat sasaran kepada masyarakat, dan itulah kemudian bagaimana digitalisasi ini bisa menolong. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, data exchange, digital identity, digital payment adalah agenda adopsi DPI untuk menjalankan 4 agenda prioritas sesuai dengan arahan Presiden, dan ini dicantumkan sebagai lampiran dalam Undang-Undang RPJMN, di mana kemudian kita pastikan bahwa digitalisasi akan mendukung layanan digital masyarakat, moment of life, sejak orang lahir sampai orang meninggal, layanan masyarakatnya bisa kita jalankan secara baik. Bagaimana kemudian layanan perizinan berusaha, kemudian kita tingkatkan tata kelola penerimaan negara, apakah itu perpajakan atau PNBP dan lainnya. Dan yang bagian keempat itu bagaimana kita meningkatkan dengan digitalisasi, bagaimana kita meningkatkan efisiensi belanja negara. Banyak sekali kalau kita diskusi DPI itu kayak apa, tapi mari kita kemudian kita pikirkan, kita mencari satu use case dalam konteks ini. Kami 2 bulan kemarin ke India, bagaimana kemudian India itu sangat berkembang dalam 10-15 tahun terakhir dengan adopsi DPI, tapi pada konteks apa? Mereka menjalankan dalam konteks bantuan sosial. 1,4 miliar penduduk India sekarang sudah punya namanya digital identity Aadhaar. India sudah sangat efektif dalam sistem pembayarannya dengan Unified Payment Interface, dengan UPI. Semua inklusi keuangan sudah sangat terjadi di sana. Maka kemudian kita coba adopsi bagaimana kemudian social protection program itu bisa kita adopsi dalam DPI-nya Indonesia. Dan di sana kemudian kita coba mengadopsi AI juga untuk kemudian sebagai tools untuk meningkatkan kualitas daripada pengembangan digitalisasi di Indonesia. Lanjut. Ini Bapak Ibu semua, kira-kira konsepnya kayak apa? Kalaulah kemudian ada orang, maka kemudian ini people centric participatory, di mana kemudian kalaulah orang saya ini si Fulan butuh bantuan ke pemerintah, maka dia akan menentukan, mesin akan menentukan eligibility terhadap si Fulan itu. Kedepan kita buka participatory, di mana kemudian semua orang bisa meregisterkan dirinya dengan melakukan autentifikasi. Maka bagaimana autentifikasi dilakukan? Bagi yang punya handphone, smartphone atau punya akses, maka dia bisa melakukan dengan melakukan digital ID. Bagaimana kemudian bagi orang yang tidak punya handphone, maka bisa melakukan dengan biometrik, melakukan single sign on ke dalam portal Perlinsos nantinya, yang mungkin sekarang lagi dikembangkan, akan dikembangkan di Kementerian Sosial. Di sana kemudian Bapak Ibu semua bisa kita lihat, orang bisa melakukan register, bisa melakukan cek, bisa memasukkan nominasi nomor rekeningnya. Sekarang ini rekening dibikin sama pemerintah, jadi kalau orang yang menerima bantuan bisa punya 4-5 nomor rekening sekarang bagi penerima manfaatnya. Ke depan mereka akan meregisterkan nomor rekeningnya, apakah itu nomor rekening bank atau wallet. Kita akan buka omnichannel di sana, by selection, by engine, maka kemudian kita akan cek si orang itu untuk menentukan eligibility-nya, nanti dengan menggunakan adopsi AI, dengan menggunakan di tempat Pawijaya SPLP, data exchange platform di sana, kita akan menghubungkan dataset di antar kementerian. Apakah orang itu punya eligibility, maka mesin akan bekerja di sana. Inilah desain yang kemudian sedang disiapkan Bapak Ibu semua, dan kami rencanakan memang sesuai dengan arahan Presiden 17 Agustus nanti akan ada launching terkait dengan bagaimana kemudian adopsi DPI itu bisa disampaikan kepada publik, di mana kita harapkan pada satu use case program Keluarga Harapan dengan 10 juta beneficiaries, kita bisa buka partisipasi publik sejak diumumkan bulan Agustus. Jadi diharapkan dengan desain ini kita bisa mulai menjalankan program adopsi DPI dalam konteks perlindungan sosial dengan program PKH di tahun depan. Aplikasi atau portal ini akan kemudian
Kami rencana akan diumumkan di Agustus, kemudian kita buka selama 4 bulan. Di Desember, kita harapkan di Desember ada partisipasi publik, di mana kemudian kita mulai bisa jalankan efektif di Januari 2026 tahun depan. Inilah kira-kira selama ini yang kami kerjakan, dan tentunya digital society itu menjadi bagian penting dalam mendukung bagaimana kemudian pemerintah itu menjalankan ini, dan ke depan kemudian kita bisa menghubungkan bagaimana, kalau bisa dilihat bagian atasnya ada hubungan central mapper di sana. Nanti setiap orang NIK-nya akan disandingkan dengan berapa banyak bantuan yang mereka terima di central mapper. Maka saya menerima bantuan PKH, saya menerima bantuan BNPT, saya menerima bantuan lain-lain, maka saya bisa diidentifikasikan satu keluarga, satu individu berapa dia terima bantuannya. Ini kembali akan menjadi dataset di bawah ini. Di bawah ini yang kemudian dengan SPLP yang akan dikomdigi, dia bisa masuk kepada engine yang kemudian kita melakukan mekanisme seleksi. Inilah pemerintahan digital yang coba kita adopsi, kita jalankan pada use case perlindungan sosial dalam rangka efisiensi. Ke depan agendanya Bapak Ibu masih banyak yang mau kita kerjakan. Ada konteks perpajakan, ada konteks perizinan berusaha dan sebagainya yang menjadi bagian bagaimana kita mengefisienkan, memberikan transparansi dan memberikan mekanisme inklusi kepada masyarakat dengan pemerintahan digital. Lanjut, Bapak Ibu semua, ini kurang lebih manfaatnya tentang transparansi, tentang efisiensi birokrasi, bagaimana kemudian kita bisa mendengar analistik dan prediksi, termasuk juga terkait dengan konteks security. Lanjut, ini terkait dengan AI dan industri. AI banyak sekali dipakai di industri kalau kemudian sesuai dengan tema yang kami terima di undangannya. Banyak kemudian sektor yang menggunakan AI, itu data dari OJK, kontribusi AI ke manufaktur lebih daripada 10 triliun dolar. Lanjut. Ini Bapak Ibu semua, dialektika selalu terjadi, ada potensi, ada resiko. Kalau kita lihat 366 miliar dolar terhadap PDB di 2030, kalau kemudian AI itu kita bisa adopsi dengan baik. Tapi sebelah kanannya kita lihat resiko-resiko yang banyak, dan saya pikir ini menjadi bagian bagaimana kita sama-sama mendorong artificial intelligence itu bisa kita adopsi di berbagai sendi kehidupan yang ada di Indonesia. Lanjut, dan terakhir Bapak Ibu semuanya, sekali lagi bahwa kita lagi sejalan untuk mengembangkan digitalisasi ke satu. Transformasi digital bukan hanya ada masyarakat digital, ada infrastruktur digital, ada ekonomi digital, dan memang kita jalankan dulu bagiannya di pemerintah digital dengan apa? Dengan adopsi DPI. Adopsi DPI dengan apa? Dengan kita mencari konteks use case, dan memang kemarin sudah diputuskan bagaimana konteks perlindungan sosial, subsidi. Nanti kita akan reformasi juga bagaimana yang namanya subsidi energi. Subsidi energi yang selama ini subsidinya komoditi, kemudian kita rubah menjadi direct benefit transfer, itu gagasannya. Karena waktu itu bagaimana digitalisasi itu bisa memilih orang yang tepat di antara 285 juta orang. Bagaimana sistem ini bisa kita kembangkan, bahwa orang yang berhak itu kita bisa tentukan. Kalaulah PKH itu 10 juta keluarga, bagaimana memilih 10 juta dari 95 juta itu dengan mudah. Nah, itulah kemudian engine itu yang disiapkan, itulah sistem digital yang kita kembangkan, itulah ekosistem digital yang kita kembangkan, dan bagaimana di ujungnya masyarakat harus punya literasi digital. Yang memahaminya tadi mungkin ada teman-teman sebelumnya mengatakan bahwa literasi digital menjadi bagian penting, akses kepada infrastruktur digital menjadi bagian penting. Ini tentunya menjadi penting kemudian ketika kemudian masyarakat Indonesia bisa bersama-sama untuk menjadi masyarakat digital ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tubagus Nugraha. Terima kasih banyak Bapak. Baik Bapak dan juga Ibu, selanjutnya kembali kita akan mendengarkan kata sambutan, dan berikut akan disampaikan oleh staf ahli bidang sosial ekonomi dan budaya Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kepada Bapak Raden Wijaya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
yang kami hormatin Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Bapak Komisaris Jenderal Polisi A. Rahmat Wibowo, Sarjana Kepolisian, yang kami hormati juga kami banggakan senior kami, Ketua Mastel, Bapak Sarwoto, yang kami hormati Ketua Pandi, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, Bapak John Syahar Simanjuntak, yang kami hormati, ini sahabat saya juga, Ketua ABJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Mas Muhammad Arif. Tidak lupa juga kami hormatin kepada Bapak Mirza Faris, Sekal Wakil Ketua ATSI, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia, juga bersama dengan Pak Marwan di sini. Kami juga menyapa kepada Pak Nel, Deputi Ekonomi Kreatif, Digital Ekonomi Kreatif dari Kementerian Pariwisata, dan Bapak Ibu para pimpinan industri asosiasi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkanlah kami menyampaikan salam hangat dari Ibu Menteri, Ibu Mutia Fiada Hafidz, Ibu Menteri Komdigi, yang seyogyanya beliau hingga malam tadi itu masih ingin menyempatkan diri hadir di sini. Beliau mengingat, tadi saya sudah tanya sama Pak Wahyu dari Pandi juga, waktu kami diminta untuk menyiapkan bahan kepada beliau, kami lihat memang ada permintaan audiensi sejak bulan Desember Pak ya. Dan memang di awal-awal itu beliau memang sangat sibuk dan sudah melihat bahwa ini adalah timing yang pas. Dan setahu kami juga biasanya undangan dari komunitas telekomunikasi, komunitas masyarakat digital itu tetap Ibu akan perhatikan dan hadiri. Namun mohon maaf, memang agenda ini memang penuh juga. Tadi sempat bincang-bincang masih ada beberapa agenda juga seperti peresmian data center, undangan dari perguruan tinggi di Bandung dan segala macam. Yang kemudian semua itu sirna karena ada panggilan dari istana. Beliau diminta untuk mendampingi Bapak Presiden untuk berdiskusi dengan Perdana Menteri Australia Bapak Anthony Albanese. Jadi mohon maaf karena beliau panggilan ini terpaksa juga semua jadwal yang ada pun dibagi-bagi kepada beberapa rekan Direktur Jenderal lainnya. Maka tadi Pak John Syahar menyampaikan ada Pak Ismail, ada Bu Mira. Saya yakin beliau semua mewakili Ibu Menteri di acara yang lain. Tapi tanpa merasa hormat kami dari Kementerian Komdigi, kami menyampaikan apresiasi atas acara ini. Dan Ibu, kami nanti akan menyampaikan beberapa pesan dari Ibu Menteri karena beliau sangat concern sekali. Dan memang beliau diamanatkan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk mendorong percepatan dan penguatan transformasi digital, termasuk penumbuhan ekosistem digital melalui pemanfaatan teknologi digital atau teknologi baru. Saya mencoba memasukkan dari beberapa, ini ada beberapa slide, tolong mungkin ada, tapi ini hanya sebagai acuan untuk kami menyampaikan apa yang menjadi concern dan perhatian daripada Ibu Menteri. Pertama, kita melihat bahwa ekonomi digital kita, saya tidak banyak bermain data di sini karena saya yakin teman-teman dari ABJI juga dari Pandi itu sudah banyak melakukan kajian. Jadi kami mencoba memberi kajian yang memang sangat relevan dengan perkembangan ke depan. Kalau kita lihat bahwa di tahun 2023 nilai ekonomi digital Indonesia itu sekitar 80 dan meningkat 13% menjadi 90 GMV atau 90 miliar US dollar gross merchandise value-nya. Dan jumlah ini pun ini di tahun 2025 diperkirakan meningkat lagi 45% menjadi 130 miliar US dollar. Jumlah ini adalah jumlah yang sangat luar biasa. Saya ingat di tahun 2023 Pak Ketua Mastel saat itu menyampaikan kalau kita lihat di data BPS angka pertumbuhan itu kecil.
Kalau kita lihat tahun 2004 tadi 130 miliar US dollar, itu hampir setara 1.450 triliun rupiah. Sementara data dari BPA sendiri, kalau kita lihat daripada sektor informasi dan komunikasi, itu ada masalah publikasi, publishing kami dan segala macam, itu hanya tercatat 960 triliun rupiah. Dan alhamdulillah concern yang menjadi waktu itu Pak Sarwoto selaku Ketua Masih saat itu saat ini sudah diakomodasi Pak oleh BPS, dan BPS sekarang mencoba akan mengumpulkan data-data terkait ekonomi digital, sehingga perkiraan kita bahwa nanti di tahun 2030 kita ada potensi 200 sampai 360. Tadi disebutkan bahwa kalau pemanfaatan AI itu bisa mencapai, kalau itu benar optimal, mencapai 360 miliar US dollar. The question is, tadi perlu perumusan. Dan perumusan juga tadi kalau Pak Arief tadi menyampaikan, selain tadi sandang pangan papan dan jaringan, memang betul dibutuhkan. Tidak hanya listrik, tapi energi. Karena semakin banyak kita menggunakan teknologi digital, akan banyak pengguna energinya. Tidak hanya energi untuk digunakan, tapi bagaimana energi untuk kemudian meredamkan emisi yang terjadi. Nah, ini juga satu hal mungkin bisa bahan bahasan. Nah, saat ini yang kita lihat bahwa dari jumlah perekonomian digital tersebut, kontribusi transaksi e-commerce masih dominan. Nanti ke depan tampaknya fintech pun dan sektor-sektor lain akan berkembang. Nah, saat ini dalam 2 tahun terakhir ini ada rata-rata sekitar 73% kontribusi atau peran daripada e-commerce dalam ekonomi digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada hal yang menarik disampaikan dari Ibu Menteri kepada kami. Bagaimana kita bisa menyehatkan iklim industri digital kita. Tadi memang disebutkan banyak di beberapa daerah itu penyedia jasa internet. Kemarin Pak Sekjen dan beberapa dirjen dipanggil oleh Ibu menindaklanjuti temuan Bapak Wapres di salah satu provinsi di wilayah timur Indonesia terkait dengan layanan yang memang belum banyak merata. Di sisi lain juga banyak juga ditemukan layanan penyelenggaraan jasa internet yang pun memiliki izin tetapi itu tidak optimal atau banyak yang non aktif. Makanya tadi kalau kami melihatnya sebetulnya adalah bagaimana ini bisa kita manfaatkan, kemudian dicarikan rumus yang tepat, kebijakan yang tepat untuk menyehatkan. Sehingga tidak menumpuk tadi kata Pak Arief hanya di beberapa kota saja, tapi bisa tersebar merata. Nah, hal lain juga yang menjadi pesan dari Ibu Menteri adalah kami dari Komdigi sangat memperhatikan juga bagaimana penyediaan internet yang cepat. Jadi tadi speed juga menjadi lain-lain, tapi bagaimana speed itu juga seiring juga dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, ini beberapa hal yang menjadi perhatian dari kami dan ini sudah menjadi rumusan di dalam tadi yang disebutkan adalah penyusunan roadmap yang ada di kami. Nah, kalau kita bicara arah kebijakan ke depan, bahwa secara prinsip transformasi digital harus dapat mendukung menjadi visi daripada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, khususnya dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi rata-rata 8% per tahun. Nah, di sini peran strategi digitalisasi adalah perlunya akselerasi layanan dan inovasi birokrasi, transparansi dan keadilan sosial ekonomi, serta peningkatan daya saing global. Nah, peningkatan daya saing global pun memang kita harus memperhatikan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah cost regulatory itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa transformasi digital yang tadi sudah disampaikan oleh dari DN bahwa menjadi salah satu kunci pemerintahan modern, mendorong tata kelola yang responsif, efisien, inklusif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berbasis pada teknologi. Ada 4 fondasi utamanya. Pertama, infrastruktur digital yang merata dan andal, penciptaan talenta dan budaya digital secara nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi digital inklusif dan berkelanjutan, serta tata kelola yang adaptif dan berbasis data. Bapak Ibu sekalian, kami dari Kemdigi juga ada beberapa prioritas nasional strategis.
Pertama, yang jelas ada 3 prioritas strategis Komdigi saat ini adalah mendorong infrastruktur digital, mempercepat penciptaan SDM dan literasi digital serta perluasan literasi digital, serta penumbuhan dan pengembangan ekosistem layanan dan ekonomi digital. Dan masing-masing itu kami sudah ada beberapa yang sudah kita lakukan dan juga kita peroleh. Yang paling utama mungkin kami sampaikan bahwa tidak kalah penting dalam menciptakan ekosistem tersebut, kita tetap memperhatikan bagaimana perlindungan dan menciptakan ruang digital yang aman. Di tahun 2025 ini saja kami telah menerbitkan beberapa regulasi yang baru. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2025 terkait dengan tata kelola sistem penyelenggaraan elektronik untuk perlindungan anak. Artinya, bagaimana kita menjaga ruang digital aman untuk anak-anak. Dalam beberapa kesempatan Ibu Menteri menyampaikan kita tidak membatasi akses kepada anak-anak, tapi kita menunda. Nah, kalaupun penundaan ini ada, mungkin ini juga akan mempengaruhi temuan daripada ABGI yang tadi sudah 17,1%, bisa jadi berkurang karena ada penundaan. Tapi bukan berarti pembatasan. Nah, selain itu pula kami juga telah memberikan beberapa peraturan menteri secara teknis. Pertama, terkait mendorong sistem elektronik pelayanan publik dan juga sistem standar aplikasi yang efisien, aman, dan terintegrasi. Ada beberapa hal tadi terkait dengan upaya melindungi ruang digital. Dalam kesempatan ini kebetulan ada Bapak Wakil dari BSSN. Kami telah melakukan beberapa hal yang telah diupayakan dalam rangka menjaga ruang digital yang aman dan sehat. Kami juga memiliki sistem SAMAN, sistem moderasi konten yang aman, di mana dari hingga per 30 April itu terdapat 214 total aduan, dan dari jumlah tersebut telah kami lakukan tindak lanjut adalah 198. Platform pun yang belum bisa kita lakukan saat itu terus berproses, ada di Facebook, kemudian juga ada di YouTube, dan juga di Instagram. Ini terus kita lakukan dan memang bukan upaya mudah kalau kita harus bernegosiasi atau kita berdiplomasi dengan mitra dari platform. Kalau bicara soal konten judi online pun sudah dilakukan cukup banyak. Khusus judi online itu ada lebih daripada 1,3 juta, baik di situs web dan juga media sosial. Dan kami dari Komdigi akan terus untuk aktif menjaga ruang digital ini. Dan terutama adalah bagaimana menjaga ruang digital khususnya pada anak-anak. Karena kami melihat bahwa perambahan atau kasus-kasus judi online ini tidak hanya menimpa pada orang tua, tapi juga tidak sedikit pada anak-anak. Nah, inilah kita salah satu tanggung jawab kita secara sosial bisa melindungi generasi kita di masa mendatang. Terakhir yang tidak kalah penting adalah penting kita menumbuhkan kolaborasi, karena kolaborasi adalah kunci pengembangan ekosistem. Kami mendorong agar para peran dunia usaha memiliki komitmen yang kuat untuk berkolaborasi mewujudkan transformasi digital. Inspirasi dan motivasi bagi para pemimpin industri untuk terus berinovasi dan berkontribusi pada kemajuan bangsa di era digital. Juga tidak kalah penting juga kita bisa melibatkan peran daripada dunia akademi, termasuk mendirikan pusat riset digital di universitas, membangun kurikulum berbasis teknologi yang cerdas, serta riset kolaboratif di kampus dan industri yang merupakan kolaborasi nyata untuk menghasilkan inovasi, menyongsong peluang yang ada di masa depan. Akhir kata, izin kami mengutip kata-kata atau kalimat dari seorang tokoh intelektual terkenal yang bernama Albert Einstein. Dia mengatakan, "The human spirit must prevail over technology." Di dalam kutipan ini menyebutkan bahwa teknologi digital bagaimanapun juga hanya sebagai wahana atau sarana untuk memperkuat martabat bangsa. Kekuatan ada di diri manusia untuk menegakkan keadilan dan memperluas kesejahteraan. Akhir kata,
Sekian yang bisa kami sampaikan, amanah dari Pak Ibu Menteri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Raden Wijaya. Kami silakan untuk dapat duduk kembali. Terima kasih Bapak telah memberikan sambutan untuk kami semua pada hari ini. Bapak dan Ibu, selanjutnya berkenan untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka rangkaian acara Indonesia Digital Forum 2025. Kami silakan kepada yang kami hormati Bapak Komjen Pol A. Rahmat Wibowo. Kami silakan. Selamat pagi. Mudah-mudahan nggak bosan ya Bapak Ibu. Setelah mengikuti lomba pidato, saya adalah peserta terakhir. Tadi setelah Pak John, saya pikir saya akan berdiri karena sesuai dengan jadwal itu saya jadi pembicara setelah Pak John. Tapi setelah itu ternyata dari Komdiji dan dari yang mewakili Pak Luhut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang mewakili Bapak Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Bapak Direktur Eksekutif, Bapak Tubagus Nugraha, yang mewakili Ibu Menteri Komdiji, Bapak Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya, Bapak Wijaya Kusuma Wardana. Kemudian ada Ketua Pandi, Bapak John Sihar Simanjuntak. Sekaligus saya mengucapkan selamat ini kepada Ketua Pamdi, Ketua Abji, Pak Arif, Ketua ATSI, Bapak Merza, yang sudah menginisiasi acara Indonesia Digital Forum ini. Kemudian saya juga sangat mengapresiasi seluruh hadirin yang syukur alhamdulillah memenuhi ruangan ini. Dan saya melihat dari berita di Detikcom, di luar masih ada 3.000 yang mengantri ingin masuk ke ruangan ini. Ini menunjukkan betapa tingginya antusias pegiat teknologi untuk hadir di forum yang pertama kali ada di Indonesia. Indonesia Digital Forum. Kita ucapkan selamat dan tepuk tangan untuk Indonesia Digital Forum. Bapak Ibu sekalian, forum-forum ini mengingatkan saya pada 10 tahun yang lalu ketika saya bertugas sebagai Kepala Subdirektorat IT dan Cybercrime Barreskrim Polri. Saya sering hadir di acara-acara seperti ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau di Singapura yang paling dekat itu mereka pernah ada RSA exhibition, kemudian juga ada banyak speaker, subject matter expert yang bicara di situ. Saya bersama Menkominfo saat itu Pak Rudi Antara juga pernah hadir di The Hague bersama Ketua Abji pada saat itu Pak Samuel Pangerapan di acara GCCS, Global Conference on Cyber Security. Itu acara-acara tingkat dunia. Tadi pada saat ngopi di bawah saya sampaikan kepada Pak John, Pak, acara-acara kayak gini perlu digiatkan, perlu diperbanyak dan perlu diundang banyak stakeholder dan jangan bikin di Jakarta saja. Sekali-sekali kasihlah wakil kepala BSSN jalan-jalan lah ke Lombok, ke Bali, itu kemana gitu. Tapi ada efisiensi Pak, jadi kita batasi masalah itu ya. Ya Pak, itu bagus ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini suatu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir mewakili Bapak Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Ada Pak Aidil, mohon izin Pak, ini sahabat sama saya, mantan Dirkam Info, Dirjen Aptika. Mewakili Pak Kepala Badan, sekaligus menyampaikan salam dari beliau karena beliau tidak bisa hadir pada kesempatan yang sangat bahagia ini. Pada saat yang bersamaan, beliau juga menjadi pembicara di acara yang lain. Acara ini juga saya mendapat insight yang cukup baik. Saya mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Bapak John, Pak Arif, Pak Merza, kemudian Pak Tubagus, kemudian Pak Wijaya. Itu semua sangat bagus, memperkaya insight kita.
Nah sekarang bagaimana strategi kita untuk mencapai tahun 2045? Tadi Pak Tubagus, Pak Wijaya, dan pembicara yang lain juga sudah menyampaikan bahwa negara ini harus eksis, negara ini harus ada, negara ini jangan hilang, negara ini harus terus berkembang. Kalau Bapak, Ibu pernah baca sebuah buku yang namanya judulnya The Ghost Fleet, tulisan Peter Warren Singer, itu terkait dengan situasi tahun 2030, which is only 5 more years from now. Di situ ada salah satu narasi yang mengatakan itu cerita tentang perang. Perang di antariksa, perang di angkasa, perang di darat, dan perang di bawah air dan di atas air. Yang semuanya menggunakan teknologi. Diceritakan dalam buku itu ada sebuah armada kapal perang yang melintas Selat Malaka. It was Indonesian territory, yang dulu adalah wilayah Indonesia gitu. Selat Malaka itu wilayah Indonesia. Kok ditulis di buku itu dulunya adalah wilayah Indonesia. Apakah 2030 Selat Malaka sudah lepas dari Indonesia atau Indonesia juga tidak ada? Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Dan kalau kita menyimak buku itu, artinya kita tidak boleh kalah di bidang teknologi dan kita harus mempertahankan ekosistem yang ada di Indonesia ini. Nah, bagaimana supaya kita bisa mempertahankan, kita punya rencana pembangunan jangka panjang nasional yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2000, Undang-Undang 59 tahun 2024, target kita 2045 itu Indonesia emas. Kalau saya mencoba menerjemahkan Indonesia emas di ruang cyber itu apa? Artinya di 2045 itu situasi keamanan cyber di Republik Indonesia itu handal, mantap, kuat, matang, resilience, mampu menjaga keutuhan NKRI dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ini pasti hafal semua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tujuan negara kita ini apa? Memajukan kesejahteraan umum. Kita harus bisa menciptakan ekosistem digital yang bisa memajukan kesejahteraan umum. Tadi Pak Tubagus, Pak Wijaya Kusuma sudah menyebutkan bagaimana pemanfaatan teknologi. Tadi disebutkan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Coba saya minta ditampilkan slide saya yang tentang Estonia dan UK. Ini sebenarnya bukan slide saya, ini slide-nya Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Kita ingin membuat seperti ini, tetapi belum semua layanan. Bayangkan di Inggris itu sudah mengkonsolidasikan 2000 website menjadi satu portal .gov.uk. Jadi kita belum pernah ke Inggris, kita ingin cari hotel, cari transportasi darat, kita mau cari mau bikin SIM, kita mau bikin usaha, semua ada di situ. Ada di website itu. Di Estonia juga sama. Semua sudah serba digital dan memajukan kesejahteraan umum. Ada slide yang saya tidak temukan tadi, saya terinspirasi dari penyampaian teman-teman sebelumnya. Itu tingkat pertumbuhan ekonominya melalui digitalisasi lebih cepat. Orang gampang melakukan usaha, easy to doing business. Tidak perlu dari meja ke meja, itu semuanya gampang. Tetapi di Estonia juga ada insiden, Bapak Ibu sekalian. Bapak bisa lihat GDP per kapita di Estonia itu meningkat 10 kali lipat dari $2.800 menjadi 28.000 dalam waktu 20 tahun terakhir. Nah, kita bandingkan nanti di Indonesia berapa kali lipat. Mereka sudah menjalankan digitalisasi. Tetapi ada insiden sekitar tahun 2014-15 kalau nggak salah, atau 2004-2005, Estonia diserang karena isu geopolitik, gara-gara sebuah patung yang namanya Bronze Soldier. Itu adalah patung yang sangat dihormati oleh negara Rusia, masyarakat Rusia ingin dipindah, masyarakat Rusianya tersinggung, diserang, down semua pelayanannya. Jadi ini menjadi dua sisi mata uang. Kita memanfaatkan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum, tetapi kita juga punya kewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia di ruang digital.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, penyampaian saya pada lomba pidato ini adalah bagaimana strategi penguatan ruang cyber. Nah, kita kembali lagi ke slide yang nomor 2, mana operatornya? Bagaimana strategi penguatan ruang cyber guna mendukung visi misi Presiden RI dalam rangka terwujudnya Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Ada 4 hal yang perlu kita bicarakan, people, proses, teknologi, dan pasti semua itu didukung oleh anggaran. Kita lihat kondisinya negara kita sekarang bagaimana, people-nya bagaimana. Badan Cyber dan Sandi Negara, Bapak Ibu sekalian, itu telah membuat sebuah acuan. Kita membuat bersama Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, Kementerian Kominfo yang sekarang sudah menjadi Komdigi, Kadin Indonesia juga Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tolong ditampilkan slide-nya. Ini kita bicara tentang people. Nah, kita sudah membentuk suatu peta okupasi nasional dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada area fungsi keamanan cyber. Next slide. Nah, ini people yang nanti bergerak di bidang teknologi informasi setidak-tidaknya memiliki kapasitas seperti ini. Ini bukan badan cyber yang bikin, Bapak Ibu sekalian. Kita bikin bersama stakeholder seperti yang di slide sebelumnya. Ada Kemnaker, ada Bappenas, ada Kominfo, ada Kadin, ada BNSP. Kita bikin bersama-sama. Nah, di situ ada 4 level. Ada entry, intermediate, dan advance. Di situ ada before, during, and after. Slide berikutnya. Sebelum terjadi insiden, people itu harus memiliki kompetensi seperti apa. Ketika terjadi insiden atau during, itu people harus memiliki kompetensi seperti apa, dan pada saat after insiden juga memiliki kompetensi seperti apa. Ini slide-nya poco-poco ya, maju mundur. Kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, Badan Cyber dan Sandi Negara sudah memiliki Poltek, Politeknik, Cyber dan Sandi Negara. Di Indonesia cukup banyak. Kami juga mengkaji apa yang diajarkan oleh Poltek Multimedia milik Komdigi yang ada di Yogyakarta. Kemudian juga kita bekerja sama dengan Swiss German University, apa yang diajarkan mereka di Universitas Cyber. Nah, kalau yang diajarkan di Poltek Cyber dan Sandi Negara, people yang kita produk itu memiliki level 6. Jadi kalau di bawah ini Bapak Ibu mungkin terhalang badan saya. Di situ ada warna hijau tuh level 5, kuning tuh level 6, 7 tuh level merah itu level 7, biru level 8, dan yang paling tinggi 9 tuh level warna hitam tuh level 9. Nah, Poltek itu memproduksi yang level kuning, yang warna 6, yang entry. Jadi lulusan Poltek SSN itu sudah memiliki kemampuan di bidang ICT Security Product Evaluator. Kemudian Cryptographic Model Analyst dan selanjutnya, semua ada di sini. Dan mereka tidak boleh stop di sini saja, mereka harus naik lagi. Nah, pengelola sistem elektronik yang ada di Indonesia setidak-tidaknya memiliki kompetensi seperti ini. Ini kalau kita berbicara people-nya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke slide yang sebelumnya, yang gambar pulau. Teknologi itu sangat beragam, Bapak Ibu sekalian. Tadi pembicara terdahulu juga menyampaikan bahwa teknologi itu mahal sekali. Dan kita masih tergantung dengan teknologi-teknologi yang diproduk oleh negara lain, yang sehingga menyebabkan kemandirian teknologi kita itu ketergantungan. Itu akhirnya membebani budgeting, anggaran kita. Ketika kita sekali membeli teknologi, kita akan menjadi sapi perah. Setiap tahun kita harus bayar license, kita harus maintenance dan sebagainya. Nah, teknologi juga harus kita tingkatkan. Proses dan prosedur kita sudah ada kriteria-kriteria. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dalam forum IDF ini, dari tadi pagi kita ngopi sebelum acara ini dimulai, saya sampaikan kepada Pak John, Pak Arief, dan Pak Mirza, produk IDF ini kira-kira bisa memberi masukan kepada pemerintah. Pemerintah sudah membuat rencana pembangunan jangka panjang nasional. Kita breakdown di situ, berbicara tentang ruang cyber, ada 22 atau 24 rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dari rencana jangka panjang itu selama 20 tahun, kita bagi 5 tahun sesuai dengan kekuatan keuangan pemerintah. 5 tahun kita mau bikin apa? Jangka sedangnya. Kemudian nanti setiap tahunnya kita bikin rencana kerjanya.
Apa yang mau kita buat supaya kondisi ruang cyber di Indonesia ini mendekati ideal. Targetnya 2045 nanti udah ideal. Tapi kalau bisa kita akselerasi 2030 ideal, alhamdulillah. Dan saya punya optimisme kalau kita kompak seperti ini, dalam waktu 5 tahun kita bisa akselerasi. Tetapi satu, kita punya pedoman jangka panjang, jangka menengah, kemudian tahunan, itu jangan membuat masing-masing program. Nanti akhirnya nggak jadi-jadi barang itu. Permasalahannya adalah bagaimana, next slide, bagaimana strategi penguatan ruang cyber ini guna mendukung visi misi Presiden. Ada beberapa persoalan. Bagaimana situasi ruang cyber saat ini? Tadi saya sudah ceritakan. Ruang cyber saat ini itu pemerintah ingin membuat kemajuan ekonomi bisa dicapai dengan cepat. Tadi pembicara sebelumnya sudah menyampaikan ada data tunggal sosial ekonomi nasional. Itu seingat saya, data sen itu Pak Presiden mengumpulkan seluruh kepala daerah, para menteri, wakil menteri, kepala badan, kepala BPKP, ketua BPKP, BPS itu di Sentul. Beliau menyampaikan, saya ini ingin memberi bantuan kepada warga negara kita. Tetapi jumlahnya berapa banyak? Mereka ada di mana? Bantuan apa yang harus saya berikan kepada mereka? Apakah bantuan sembako, bantuan uang tunai, atau subsidi LPG, subsidi bahan bakar? Karena setiap kementerian itu memiliki data yang berbeda-beda. Diputuskanlah oleh Bapak Presiden, dibentuklah data tunggal sosial ekonomi nasional. Di sini dikelola oleh Badan Pusat Statistik, dan nanti data itu akan di-hosting atau co-location di pusat data nasionalnya Komdigi. Ini situasi ruang cyber kita saat ini. Nah, di balik kemanfaatan itu, Bapak Ibu sekalian, ruang cyber kita ini juga terancam. Tadi saya juga baru mendapat informasi dari Pak John Sihar Simanjuntak bahwa Pandi memiliki monitoring system juga. Badan Cyber dan Sandi Negara juga memiliki monitoring system. Apa yang dilihat oleh Badan Cyber dan Sandi Negara hampir mirip oleh Pandi. Dan kita udah janjian, nanti Pak saya mau berkunjung, apa yang bisa kita kolaborasikan antara BSSN dengan Pandi. Tadi Pandi mengatakan kalau ada konten-konten negatif, dia bisa mendeteksi. Itu juga sama yang dilakukan oleh Komdigi. Akhirnya satu pekerjaan dikerjakan oleh banyak institusi. Nah ini nanti kita mau bersaing atau berkolaborasi ini kita bikin kayak begini. Bagusnya kan kita nggak usah banyak-banyak belanja, tapi kita duduk bersama di dalam suatu forum seperti IDF ini, kemudian kita rekomendasikan, ayo kita gabung. Bapak Ibu sekalian, di Amerika itu ada organisasi-organisasi juga, seperti kita ini. Untuk penyidikannya mereka punya NCI GTF, National Cyber Investigative Joint Task Force. Di situ agensi-agensi penegakan hukum yang memiliki kemampuan penyidikan tidak pidana cyber bergabung. Ada FBI, ada DEA, ada US ICE, ada US dulu custom udah diganti ya menjadi US ICE, dan agensi-agensi yang lain bergabung dalam NCI GTF. Jadi pekerjaannya lebih efektif dan efisien, bagi-bagi tugas mereka. Kalau perkara terorisme, perkara fraud, itu ada di FBI. Kalau ada child pornography, child exploitation, itu ada di US ICE. Oleh karena itu US ICE membuat komunitas lagi yang namanya VGT, Virtual Global Task Force. Nah silakan Bapak Ibu catat, nanti Bapak Ibu selesai saya kasih sambutan, bisa di browsing apa itu NCI GTF, apa itu VGT. Virtual Global Task Force itu adalah sebuah task force yang khusus menangani child exploitation online. Itu didirikan oleh beberapa negara. Ada Italian Postal Police, ada Royal Canadian Mounted Police, kemudian ada Australian Federal Police, kemudian ada US ICE, kemudian ada kepolisian Jepang juga ada di situ, dan Indonesia merupakan bagian daripada task force tersebut. Keuntungannya apa? Kita bisa mendapat cyber tip line, sharing information, modus-modus operandi baru, lesson learn kita bisa dapat sehingga kita bisa sosialisasikan. Nah, untuk di ruang cyber banyak sekali ininya, fieldnya. Mau kita bikin child protection bisa, kita mau bikin infrastruktur protection bisa. Di Amerika juga ada yang namanya NCFTA, National Cyber Forensic Training and Alliance. Kita mungkin bisa bikin seperti itu.
tadi saya ngobrol sama Pak John, Pak bikinlah, kita tunjuk nanti siapa sebagai leadingnya, atau kita bikin nanti tenor, 2 tahun pertama leadingnya Menkomdigi, 2 tahun berikutnya leadingnya BSSN, nanti 2 tahun berikutnya leadingnya dari private atau dari public sector. Kita gantian, seperti VGT juga sama, VGT itu gantian. Pada saat saya bergabung 2015, itu leadershipnya dipimpin oleh USICE. Nah 2 tahun kemudian ganti. Nah mudah-mudahan IDF kita bisa bikin seperti itu, supaya pembangunan di ruang digital kita lebih terarah. Persoalan yang kedua, apa saja jenis gangguan terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan apa penyebabnya? Banyak sekali. Banyak. Coba kita lihat slide berikutnya. Next. Nah ini saya menggambarkan bagaimana serangan cyber dengan serangan konvensional. Kalau perang konvensional, di sini mungkin ada yang tentara, angkatan darat, laut, udara, yang diserang dulu oleh sebuah negara kalau dia berkonflik dengan negara lain, pasti kekuatan-kekuatan militernya. Setelah itu fisikalnya, jembatan-jembatan, pelabuhan, dukungan logistik supaya terganggu, disruption, mereka serang. Baru ekonominya diserang. Itu seperti ketika Amerika menduduki Irak, menduduki Afghanistan, yang diserang dulu adalah pusat-pusat kekuatan persenjataan lawan. Lama-lama ekonominya diambil alih, minyaknya diambil alih oleh Amerika. Tetapi kalau cyber warfare, di ruang cyber dia bisa langsung masuk ke sosial. Bapak Ibu mungkin ingat tahun 2014, 2015 ketika Alexander Kogan, saya dengan Pak Aidil dulu ya, kita bekerja di area itu. Alexander Kogan membuat sebuah lembaga yang namanya Cambridge Analytica. Dia bekerja sama dengan Facebook, kemudian dia membuat API yang namanya This is your digital life dan Test your personality. Di mana setiap orang yang mendownload aplikasi itu akan memberi akses kepada Cambridge Analytica untuk mempelajari pribadi orang itu. Apakah orang ini progresif atau orang ini kolot, bagaimana hobinya dia, hanya dengan 5 klik yang dilakukan oleh orang itu. Dan aplikasi ini juga mengizinkan untuk meng-crawling 5 orang yang berteman dengan orang yang mendownload aplikasi tersebut. Akhirnya dia punya big data yang besar, kemudian dipakai untuk melakukan serangan secara sosial. Dan Cambridge Analytica ini dipakai pada tahun 2018, 2019, 17, 16 itu rame Pak, yang namanya Russian propaganda. Russian propaganda, firehose of falsehood, itu menggunakan hasil collecting data dari Cambridge Analytica. Kemudian mereka lakukan micro targeting di situ. Hasilnya apa? Hasilnya Crimea dianeksasi oleh Rusia. Karena apa? Masyarakatnya diinduksi, didoktrin dengan berita-berita yang akhirnya mereka anggap berita-berita itu benar, sehingga mereka secara sukarela ketika dilakukan referendum, saya ikut dengan Rusia. Bahkan Brexit, British exit, ketika dia keluar dari European Union juga konon itu dilakukan dengan pretext, dengan pengkondisian, dengan perang sosial. Sehingga masyarakat Inggris mengatakan kami bukan bangsa Eropa, kami tidak mau bergabung dalam European Union. Indonesia juga pernah mengalami hal yang sama. Prancis pada saat Yellow Vest protes Macron, itu juga dibanjiri dengan berita-berita bohong. Nah inilah yang saya sampaikan pada persoalan yang kedua, apa saja jenis gangguan yang ada di ruang teknologi informasi dan komunikasi. Kita belum berbicara gangguan yang bersifat teknis, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau listrik mati? Kemarin India dengan Pakistan berperang, kemudian sudah ada terjadi mati listrik. Kemudian kita juga pernah mengalami blackout pada tahun 2019 ketika PLN Jawa Bali itu terganggu. Yang kalau kami simpulkan gangguan di ruang ini ada 3, gangguan yang disebabkan oleh manusia, gangguan yang disebabkan oleh alam, dan gangguan yang disebabkan oleh teknologi. Gangguan yang disebabkan oleh alam itu yang terjadi di PLN ketika dia blackout. Pada tahun 2024 di Sumatera Selatan Pak, pada saat itu saya menjadi Kapolda di Sumatera Selatan, blackout juga hampir 24 jam di beberapa provinsi, terutama Lampung, Sumsel, Jambi. Itu karena people-nya, karena manusianya.
karena ada kegagalan dalam melakukan maintenance. Nah, itu gangguan-gangguan. Kita juga pernah mengalami insiden di Pusat Data Nasional di Surabaya. Itu yang kalau saya bilang cukup serius insidennya. Bapak Ibu sekalian, saya pernah bertugas di bidang counter terrorism pada tahun 2002. Itu ada insiden bom Bali tanggal 12 Oktober, itu yang menyebabkan cara bekerja aparatur pemerintah dalam penanggulangan terorisme berubah. Pada tahun 2001, 9/11, WTC di New York diserang, itu juga merubah cara pemerintah Amerika untuk mengamankan mainland-nya. Dibentuklah Department of Homeland Security. Nah, saya berpikir 2024 itu juga harus ada perubahan. Itu suatu insiden di mana sebuah sistem yang down selama beberapa bulan dan beberapa data hilang, itu seharusnya ada perubahan di bidang birokrasi di Indonesia. Masih ada beberapa persoalan yang kalau saya bahas itu cukup panjang, seperti bagaimana gangguan TIK dapat menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan NKRI, tadi di awal sudah saya sebut, apa saja yang menjadi ruang lingkup Badan Cyber. Badan Cyber ini bukan Superman, Bapak Ibu sekalian. Yang bagus itu bukan menjadi Superman, tetapi yang bagus itu adalah super team. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini di bawah koordinasi IDF yang dibentuk oleh Ketua Umum APJI, Ketua Umum Pandi, dan Ketua Umum APSI, ini kiranya bisa menjadi penggerak, Pak, harapan saya, supaya kita bisa mencegah terjadinya gangguan di ruang cyber. Kemudian bagaimana BSSN menjalankan tugasnya, itu juga akan membutuhkan waktu yang panjang bagi saya untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu. Kalau kita kerja sendiri nggak bisa. Ada yang bilang, if you want to go fast, you go alone. If you want to go far, you go together. Saya nggak mau kerja cepat, Pak. Kita mau kerja panjang, Pak. Kita harus kerja bersama-sama, seluruh pemangku. Kalau tadi pembicara sebelumnya ada trihelix, kalau saya pentahelix, yang melibatkan intergovernment agency, public sector, private sector, akademia, dan media. Tadi saya diminta setelah ini kita berbicara dengan media, suatu kehormatan. Mudah-mudahan kita tidak salah ngomong nanti, karena media itu sudah menjadi pilar keempat demokrasi yang harus kita manfaatkan. Nanti kita bisa manfaatkan mereka untuk menjadi literasi digital. Seperti di Singapura, beberapa waktu lalu ada sebuah pertemuan. Sebelum saya mengakhiri, kalau di dunia itu, karena saya polisi, saya menggambarkannya di dunia kepolisian. Dunia itu kepolisian punya organisasi yang namanya ICPO, International Criminal Police Organization atau Interpol. Di ASEAN kita memiliki ASEANAPOL. Di bawah ASEANAPOL itu ada beberapa umbrella. Ada ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime. Kemudian ada Senior Officers Meeting on Transnational Crime. Kemudian ada Working Group on Cybercrime. Kemudian ada Senior Officer Roundtable on Cybercrime, dan yang paling bawah ada workshop. Nah, kemarin di Singapura ada Working Group on Cybercrime. Saya kirim satu orang pegawai dari Badan Cyber untuk mengikuti, dan mereka mendapat laporan dari tahunan kepolisian Singapura dalam mengamankan ruang cybernya. Cukup kreatif. Yang pertama adalah regulasi. Tadi Ketua Umum ATSI menyampaikan kalau ada penipuan menggunakan telepon, ATSI yang disalahkan. Gitu. Nah, di Singapura ada regulasinya, Pak. Barang siapa yang mendaftarkan dirinya sebagai subscriber sebuah perusahaan telekomunikasi dan memberikan nomor itu ke orang lain, itu dipidana. Barang siapa yang mengetahui bahwa itu untuk digunakan kejahatan, itu dipidananya lebih. Barang siapa menjual kartu, kemudian meregistrasikan data yang berbeda dengan orang yang membeli, itu dipidana. Barang siapa penjual kartu yang menggunakan data pembeli terdahulu kepada pembeli yang baru, jadi data orang dipakai, ini banyak sekali. Pada tahun 2014-2015 itu satu nomor telepon bisa dipakai 5.000 sampai 7.000 pengguna. Jadi polisi bingung kalau melakukan penyidikan.
Itu dipidana. Yang pertama regulasi, diperkuat oleh Singapura. Kemudian yang kedua literasi. Nah ini kita bisa manfaatkan teman-teman dari media. Yang ketiga kerjasama dengan public private. Ini harus kita libatkan, public private. Tadi saya ngobrol dengan Mas Arief, beliau menyampaikan bagaimana Undang-Undang KKS, Keamanan dan Ketahanan Cyber. Undang-Undang KKS sedang kita garap. Undang-Undang KKS ini bukan undang-undang milik Badan Cyber dan Sandi Negara. Kita hanya merancang untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini undang-undang milik kita bersama. Public, private, semua harus ikut bersama-sama kawal undang-undang ini. Kalau enggak ya kita akan kayak begini terus. Kemudian mereka juga membuat aplikasi-aplikasi yang untuk mengetahui, menerima laporan bila mana ada fraud, kemudian ada scam dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian ada international cooperation, joint operation. Itu saya pernah ikut beberapa operasi internasional yang dikomandoi oleh Interpol. Nah, kita di Indonesia juga harus gabung dengan komunitas-komunitas internasional. Di Singapura tuh ada namanya IGCI, Pak. Interpol Global Complex for Innovation, Pak. Itu didirikan 2014-2015. Nah, di situ kumpullah Pentahelix. Ada intergovernment agency, Pak. Negara-negara ASEAN dan negara-negara lain di luar ASEAN bisa menaruh seconded officersnya di situ. Polisi, Polri dulu pernah naruh secondednya di situ. Kemudian ada private sector, Pak. Ada Dell, ada Microsoft, ada Kaspersky yang juga ada di tempat itu. Itu tugasnya hanya untuk mengkaji, kemudian membagi, sharing informasi. Nah ini international cooperation atau joint operation. Dan untuk menarik masyarakat Indonesia ini masyarakat yang suka guyon, yang lebih seneng santai, mungkin bisa dibikin game-game. Nanti ini jagonya mungkin dari Kementerian Komdigi, Pak, itu untuk sebagai literasi. Nah ini kalau Bapak Ibu berkenan nanti saya bisa share annual report dari Singapore Police Force tentang strategi mereka untuk mengamankan ruang cyber. Yang intinya Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya mengucapkan selamat atas diselenggarakannya Indonesia Digital Forum ini. Kemudian berharap bahwa Indonesia Digital Forum ini bisa terus berkelanjutan dan setiap tahun bisa diselenggarakan dan menghasilkan suatu produk yang produktif yang bisa diberikan kepada pemerintah sebagai masukan. Dan syukur-syukur juga dideklarasikanlah kita forum ini menjadi IDF yang terdiri dari beberapa stakeholder yang 5 sektor tadi itu. Kemudian nanti mungkin disiapkan tempat untuk kumpul-kumpulnya. Saya sudah lapor kepada Kepala Badan Cyber bahwa BSSN bersedia menjadi tuan rumah untuk kumpul-kumpul di mana kita bisa diskusi dan saling bertukar informasi. Kemudian yang kedua, untuk mengamankan ruang cyber ini tidak ada super team, tidak ada Superman, Pak. Yang paling bagus adalah super team, tidak ada yang lebih hebat dari instansi yang lain. Kita tidak boleh menegasikan, menganggap suatu instansi tidak berkompeten. Semua itu penting, Pak. 2 hal itu yang bisa saya sampaikan dalam penutupan. Kemudian karena saya dengan penuh rasa hormat diberi kesempatan untuk membuka acara ini atas izin Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mohon doa semoga IDF ini berjalan dengan lancar dan sukses. Secara resmi Indonesia Digital Forum 2025 pada hari ini tanggal 15 Mei 2025 pukul 11.58 saya nyatakan dibuka. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih sekali, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan juga Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada. Baik, mohon izin kami persilakan kepada Bapak John untuk dapat memberikan plakat yang pertama kepada Bapak Komjen Pol A. Rahmat Wibowo. Dan ini merupakan ucapan terima kasih atas dukungan penuh dalam rangkaian acara pada hari ini. Baik, mohon untuk ditahan, boleh kita berfoto bersama, boleh sedikit maju, Bapak mohon izin. Baik, boleh sedikit maju, terima kasih banyak. Boleh kita berfoto terlebih dahulu, kita mulai dari 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan Bapak dan juga Ibu, terima kasih banyak. Dan selanjutnya Bapak Arief berkenan untuk dapat memberikan plakat kepada Bapak Raden Wijaya.
Kami persilahkan kita boleh berfoto bersama terlebih dahulu dan kita mulai sesaat lagi. Baik, kita mulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Dan selanjutnya berkenan kepada Bapak Merza untuk dapat memberikan pelakat kepada Bapak Tubagus. Kami silakan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu dan kita mulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Sekali lagi Bapak izin boleh kita berfoto bersama kembali dan boleh untuk menghadap kamera yang berada di tengah terlebih dahulu. Izin saya akan menghitung mundur. Tunjukkan senyum terbaik Anda dan kita mulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Bapak izin tunjukkan senyum terbaik Anda, kita boleh berfoto bersama terlebih dahulu, kita sesaat lagi. Halo, silakan, nggak apa-apa. Baik, langsung saja dan saya akan memulai, boleh untuk fokus di kamera tengah terlebih dahulu, kita mulai dari 3, 2, 1. Sekali lagi dari 3, 2, 1 dan boleh kita kapalkan tangan kita untuk semangat kita menuju Indonesia Digital Forum lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Dan langsung saja saya akan menghitung, dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih dan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk kita semua. Kami persilakan untuk dapat duduk kembali dan beri